dengan anak saya yang sekolah di pesantren. Ini mau nanya Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Fadwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita kembali di program Live Interaktif Konsultasi Keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kelak nanti. Pemirsa Fadwa TV dimanapun berada, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga bisa Anda dengarkan melalui radio Bimbas Yogyakarta, radio MDFM Probolinggo, radio Hang FM Batam, radio Sago FM Sumatera Barat, radio Gema FM Bontang, dan radio Tuah FM Riau. Dan bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Sehat semua. Ustadz udah lama nggak ketemu. Ahlan ya. bikum. Mungkin pemirsa udah kangen mungkin Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Ya mungkin sebagai kalimat pembuka Ustadz, mukadimah sebagai nasihat untuk kita, silakan Ustadz. Nasihat apa nih jemaah? COVID-19 ini. Alhamdulillah. Wa syukurillah. ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pemirsa rahimakumullah dan pendengar radio dimanapun antum berada, jagalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dari api neraka. Ketika semua sibuk menjaga diri dan keluarganya dari COVID-19, sebagian sibuk menumpuk, menimbun makanan pokok. Bukan untuk dijual, bukan. Tapi untuk dia, untuk istri dan anak-anaknya. Ada ketakutan di diri dia tentang kondisi kedepannya bagaimana. Pernahkah kita memikirkan untuk menumpuk makanan, untuk membawa segala peralatan yang dibutuhkan tatkala kita di kuburan, tatkala kita sendirian, tatkala kita bersama belatung, bersama tanah, bersama cacing? Pernahkah kita berpikir untuk menimbun dan mengumpulkan barang? Maka Anda rasa COVID-19 kita harus berhati-hati menghadapinya. Tapi ingat, yang setelah COVID, kematian yang menanti kita. Yang kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah, semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Lalu nanti akan disempurnakan balasan buat kalian di sisi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu orang yang sukses. Bukan yang engkau selamat dari COVID lalu engkau merasa sukses, yang sembuh dari COVID merasa sukses. Kesuksesan yang sebenarnya tatkala Allah memasukkan kita ke surganya. Dunia ini akan berakhir. Indonesia akan hilang dari peta bumi. Semuanya, bukan hanya Indonesia. Yang tersisa hanya amalan yang akan kita bawa pada hari itu. Barakallahu fikum.
Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan di awal waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallah khairan Ustaz atas Jadi kita nasihatnya. tutup sampai di sini. Tentu Ustaz, belum masuk kepada acara Nah, ini. kita Ustaz. baru mulai nih jemaah. Nah, Jazakallah khairan Ustaz atas barakallahu faedahnya, fikum. semoga bermanfaat. Tapi untuk sebagai pertanyaan pertama di pertemuan kali ini Ustaz, ada pertanyaan dari Miftahul Huda di Pekanbaru. Ustaz, insya Allah akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini Walimatul Urs. Apakah bertentangan dengan himbauan pemerintah terkait merebaknya COVID-19 karena akan ada perkumpulan di sana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik ya. Yang pertama Ana doakan segar pernikahan antum diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang penting dari pernikahan adalah akad nikah. Ketika engkau sudah melakukan akad nikah, walimah bebas. Bisa walimah itu tahun depan, bisa walimah ketika engkau punya rezeki. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Yang Ana nasihatkan, pernikahan tetap berjalan. Adapun walimah ditunda. Kalaupun mau bikin walimah, ya untuk keluarga sendiri. Tetangga kirimin makanan, gak perlu kumpul-kumpul. Karena sekali lagi, apa yang terjadi? Mungkin kita belum dapat menggambarkan betapa paniknya dunia. Kalau dikatakan kita waspada, nggak boleh panik, dunia panik. Sampai ada lockdown, negeri-negeri yang tutup. Orang yang keluar dari rumahnya tanpa surat jalan ditangkap. Sampai seperti itu. Bahkan bisa dipenjara. Ini sesuatu yang benar-benar menakutkan. Maka nasihat Ana, jalankan akad nikahnya, antum menikah. Walimah ini juga nasihat buat setiap muslim yang mau walimah. Nggak harus walimah itu besar-besaran. Aulim walau bisyah. Adakan walimah itu dengan 1 ekor kambing. Kalau kau nggak punya kambing, nggak mampu beli kambing, walimah sama bakso, nggak apa-apa. Walimah sama kue, Pekanbaru kue apa yang enak tuh di sana tuh. Apalah aja lah. Mau nasi goreng walimahnya. Itu kalau bicara bagaimana walimahnya. Tapi yang jelas nasihat Ana, pernikahan tetap jalan. Walimahnya bisa ditunda. Atau engkau bikin walimah kecil-kecilan untuk di rumahmu. Sisa makanannya, bukan sisa makanan, orang-orang di sekitarnya. Kita kirimin makanan. Buat mereka pemberitahuan sudah terjadi pernikahan. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Begitu soal yang kedua pada kesempatan ini Ustaz, dari nama saya Abu Bima Ustaz. Saya sekarang bekerja di Australia. Saya ingin bertanya tentang pernikahan yang ijab kabulnya dilakukan dengan cara memakai video call, Ustaz. Gimana, Ustaz? Nah, iya. Masya Allah, dengan adanya teknologi nih, nikah pakai video call. Jadi sebenarnya pernikahan jarak jauh itu bisa dilakukan. Dan bisa dilakukan dengan mewakilkan orang di sana untuk menerima. Kita tahu Rasulullah SAW menikahin Ummu Habibah. Sedangkan Nabi SAW ada di kota Madinah. Atau di Mekah pada waktu itu. Di kota Madinah, nah. Ummu Habibah pada waktu itu ada di Habasyah. Nabi menikah alaihissalam. Jarak jauh nih dengan diwakilkan. Adapun menikah dengan video call, artinya tidak diwakilkan, terjadi pernikahan langsung. Ada jarak, tapi mereka bisa disebut dalam satu majelis. Mereka bisa kumpul, di situ ada calon suami, di situ ada wali buat perempuan, kemudian terjadi akad nikah, sang wali mengatakan zawajtuka wa ankahtuka, dan si laki mengatakan qabiltu, dan di situ ada saksi. Insya Allah nggak ada masalah, pernikahan itu sah. Cuma memang itu udah nikah Belum, Ustaz. Masih muda, Ustaz. masih muda, Masih bujang, Ustaz. masih muda. Yang muda ini disuruh nikah. Suruh nikah, Ustaz. Yang udah tua beda lagi. Nikah 2 kali mungkin. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda, antum mau nikah jarak jauh, jarak dekat. Dekat aja, Ustaz. Taib. Jadi yang dipermasalahkan para ulama dulu, ada membaca fatwa beberapa ulama berkaitan dengan nikah via telepon.
sempat ada larangan. Dikarenakan tidak ada kepastian. Yang telepon ini siapa gitu loh. Oh iya, saya walinya. Saya nikahkan, mungkin sohibnya. Sahibnya. Teman dia. Ini ketika Anda di Medina. Maka untuk memastikan harus ada kepastian bahwasanya yang menjadi wali memang walinya. Yang menjadi suami memang calon suaminya. Jadi apabila dengan video call bisa dipastikan itu, maka nggak ada masalah insya Allah. Pernikahan itu sah. Yang penting syarat-syarat nikah itu terpenuhi. Dan ini nikmat, subhanallah. Ada cerita nih. Apa ceritanya, Ustaz? Cerita ini ada orang Jember menikah via video call. Suaminya di Amerika. Di Amerika. Nikah bertahun-tahun nggak bisa ketemu karena suaminya nggak bisa balik dan istrinya nggak bisa ke Amerika. Terus bagaimana, Ustaz? Ya ada istilah hubungan jarak jauh itu, lupa nah. LDR. Apa? LDR, Ustaz. HLDR. LDR, long. Waduh, nggak tahu lah LDR gitu ya. Barakallahu fikum, mungkin seperti itu. Nah, Jazakallah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Demikian dipertanya, semoga bisa dipahami. Seperti ada telepon yang masuk, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Kita sapa dulu pemirsa. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Fatwa TV. Bersama siapa, di mana? Hamba Allah di Malang ya Ustaz. Ya, silakan Ibu, hamba Allah di Malang. Iya. Gini Ustaz, saya sudah menikah 10 tahun sih. Waktu saya menikahnya tuh sebenarnya bukan karena cinta ya, cuman karena keadaan aja sih. Kan omongan orang tuh kalau ada janda itu kan nggak enak tuh. ya. Akhirnya saya menikah sama temen. Terus setelah 1 minggu 2 minggu itu saya tuh baru tahu kalau suami saya tuh nggak pernah sholat, Ustaz. Terus dan waktu itu saya sudah minta talak, kok kamu nggak pernah sholat, terus tanggung jawab ke istri itu kurang, sangat-sangat kurang sekali lah. Tapi dibilangnya kan yaudah aku nanti berubah, lagian nggak enak sama orang tua kalau masa baru nikah udah mau pisah. Tapi semakin kesini itu semakin menjadi, jadi ketika setiap hari pun kalau pulang sama sekali nggak pernah sholat. Kalau kerjaan itu selalu nomor 1, sama anak juga nggak terlalu yang perhatian ya Ustaz. Saya sempat, karena saya sudah nggak tahan, saya sempat dirawat sih, saya sempat depresi lah dalam penanganan dokter kan. Karena saya nggak kuat, akhirnya sekitar 4-5 bulan lalu saya minta cerai lagi, Ustaz. Saya bilang, ini aku udah nggak kuat dengan keadaan kayak gini. Terus ya kita sebenarnya nggak bertengkar yang bagaimana, cuma akhirnya suami saya bilang, ya wes ini maksudnya gimana? Ya wes ini apa, kita sepakat untuk berpisah atau gimana? Karena saya memang menghendaki untuk bercerai, Ustaz, karena saya melihat banyak mudaratnya. Nah, ya, cukup Ibu. 10 tahun ini Mungkin tergambar mungkin, Ustaz. pertanyaannya belum. Belum. Ini belum tanya. Nah, tafadhali. Tanya apa, Ibu? nggak bisa melakukan kewajiban sebagai istri ya Ustaz. Pertanyaan saya, ketika suami saya sudah bilang, ketika saya minta cerai, terus suami saya bilang, yo wes, terus saya tegaskan lagi, berarti ini kita udah resmi cerai ya, kita udah resmi pisah ya, yo wes lah, terserah kamu. Jadi status pernikahan saya itu sebenarnya gimana Ustaz? Iya. Cukup Ibu. Iya. Ya, terima kasih Ibu Allah di Malang. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik ya. Ini ada beberapa permasalahan sebenarnya. Yang pertama, status seorang wanita menjadi janda. Nasihat ana buat setiap janda, buat setiap wanita yang mungkin belum menikah,
Jangan akhirnya menikah karena keadaan, sehingga engkau menerima siapa saja untuk menjadi pendamping hidup. Engkau akan merasakan ketika salah memilih pasangan hidup, bahwa ternyata kesendirianmu lebih indah daripada kebersamaanmu bersama suamimu. Seperti kejadian yang ditanyakan, dia janda karena jadi omongan orang, ada toh sohibnya ngelamar dia, udahlah nikah lah daripada jadi omongan orang. Ternyata sohibnya gak sholat. Maka ketika mau menikah, tolong mencari tahu calon pasangannya. Yang kedua musyawarah. Yang ketiga istikharah. Kalau sudah kejadian, maka sang perempuan perlu memastikan kepada suaminya. Tadi dikatakan dia nuntut gugat cerai. Apakah ucapan suami iya itu menyetujui atau tidak, itu kembali kepada niat suaminya sekarang. Kalau suami memang niat menceraikan, maka jatuh cerai. Maka yang perlu dipastikan suami tadi. Soalnya omongannya dia itu nggak pasti, terserah awakmu, ini, itu. Artinya dia masih mengembalikan kepada istri. Maka butuh kepastian dari suami. Butuh niat. Jadi ucapan tolak itu ada dua. Ada yang sorry, ada yang kinayah. Yang sorry itu yang jelas-jelas maksudnya tolak. Ada yang kinayah. Jadi ketika seorang istri minta cerai kemudian suami mengatakan iya, sebagian ulama memasukkan kepada kinayah. Apa niat dia mengatakan iya sebenarnya? Maka mbak perlu pastikan niatnya engkau ketika mengatakan itu. Apakah engkau menceraikan aku? Kalau suami mengatakan iya, niatnya menceraikan, maka jatuh cerai satu. Kalau khulu, gugat cerai, maka sang istri mengembalikan mahar atau sebagian dari hartanya. Maka dalam kondisi seperti ini, memang seorang ustadz itu kadang-kala harus dengar dari kedua belah pihak. Karena kita tidak bisa memutuskan satu hal, khususnya untuk masalah yang terjadi pertikaian antara suami istri. Kemudian mbak nanti mungkin bisa datang ke seorang ustadz, bawa suaminya, gimana kondisi. Kemudian untuk masalah-masalah yang pelik, perlu adanya bukan intervensi, adanya mediasi dari pihak orang tua, keluarga istri, keluarga suami. Kadangkala ada perkara-perkara yang nggak bisa diselesaikan oleh dua pasangan ini, maka perlu ada orang lain, dan itu nggak masalah sebenarnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Perlu ketika kita takut terjadi pertikaian, perpecahan, kerusakan dalam hubungan rumah tangga, maka kirimlah utusan dari pihak laki-laki, utusan dari pihak perempuan. In arada islahan yuwaffiqillah bainahum. Kalau mereka ingin kebaikan, perbaikan, insya Allah Allah kasih taufik. Allah akan kasih taufik untuk keduanya. Maka mungkin itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau mbak sudah berusaha memperbaiki suami nggak bisa, perlu minta tolong orang lain, keluarganya, keluarga anti. Artinya anti mau gugat cerai bukan karena masalah ekonomi, bukan karena masalah pekerjaan, tapi masalah ibadah. Yang suami memang nggak sholat gitu ya. Dan banyak-banyak istighfar anti, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan apa yang masuk lagi, kita sapa lagi, Ustaz. Nah, Assalamualaikum Pak Dua TV. Ya. Assalamualaikum Pak Dua TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa, di mana? Ibu Sri Sulastri dari Kuningan, Jawa Barat. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Her. Pak Ustadz, saya sangat terharu bisa langsung berbicara dengan Bapak, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang saya nanti Bapak, Pak Ustadz, Iya. itu almarhum Bapak saya sangat mengidolakan Bapak, supaya keluarga selalu melihat fatwa atau Roja TV atau yang Bapak suka. Bapak udah meninggal? Ya,
Bapak udah meninggal Pak. Mohon doanya Pak untuk Rahimahullah Bapak dan ta'ala. ibu Allah saya. yarhamu. Iya, Allah yarhamu. Yang saya mau tanyakan, saya menerapkan sholat kepada anak saya dari umur 6 tahun. Selalu saya dari mulai bangun tidur subuh, sebelum subuh saya bangunkan, saya gendong, saya wudhu, terus saya gendong bawa ke musola untuk berjamaah. Sampai sekarang sudah SMA kelas 3. Tapi dari mulai 6 tahun sampai sekarang harus selalu dibangunkan dan harus selalu diingatkan. Itu bagaimana caranya supaya dari hatinya sendiri ada keinginan untuk beribadah, untuk sholat gitu Pak. Masya Allah, Masya Allah. Cukup Ibu? Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi dia bilang alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, ahlan bikum. Ahlan bikum Ustaz ya. Ahlan bikum. Iya. Jadi kalau dikatakan ahlan wa sahlan wa marhaban, jawabannya ahlan bik. Ahlan bik. Kalau dikatakan kef halak baru, alhamdulillah. Pertanyaannya apa nih? Berkaitan dengan Ibu Sulastri ya. Semoga kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ditempatkan di surga Allah Azza wa Jalla. Baik, semangat ibu mendidik anak, mengajarkan kebaikan kepada anak. Sejak umur 6 tahun tuh anak diajarin sholat, dibawa ke masjid, sampai akhirnya SMA, tapi ternyata dia masih perlu dibangunkan. Apa masalahnya? Yang pertama, kebiasaan akan tetap menjadi kebiasaan. Anak kecil itu ketika mendidiknya dengan pembiasaan. Karena dia belum paham, dikasih tahu ini dan itu. Tapi nanti ketika anak itu mulai paham, mulai mengerti, di sini tugas orang tua untuk menumbuhkan benih-benih cinta kepada sholat itu sendiri. Jadi keimanan yang menjadikan dia mengamalkan perintah Allah ini bukan karena disuruh lagi. Oke, dulu kecil disuruh, diajarin. Tapi ketika besar, bagaimana dia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut disebabkan kecintaan dia kepada Allah. Maka tugas ibu adalah menumbuhkan cinta ini. Pembiasaan alhamdulillah sudah. Tinggal bagaimana itu anak mencintai ibadah dia. Ada orang yang kalau sudah cinta Allah itu mengatakan la ikraha fiddin. Allah nggak ingin hubungan antara hamba dengan dia sang pencipta dibangun di atas keterpaksaan. Orang yang terpaksa beramal, orang yang terpaksa beribadah nggak nyaman. Kita bisa melihat orang-orang yang bekerja di kota besar, jam 6 sudah meninggalkan rumahnya, pulang jam 6 sore. Kalau ditanya berapa tahun melakukan itu, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Kalau ditanya, Bapak nggak capek? Enggak, enjoy aja Ustadz, senang dia. Atau ada yang merasa capek Ustadz, tapi kebutuhan, karena kebutuhan. Jadi ada orang yang mencintai pekerjaannya sehingga dia enjoy. Ada orang yang bertahan di pekerjaannya karena kebutuhan dia. Dan dalam urusan ibadah hamba kepada Allah, dua hal ini harus ada. Merasa butuh dengan ibadah tersebut, merasa cinta dengan Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kepada dia untuk beribadah. Jadi intinya tugas kita orang tua itu bukan hanya menyuruh dan menyuruh. Oke, kita suruh, tapi kita kasih penjelasan. Ini ada contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari beliau bersama Hasan, cucunya saja. Cucunya. Di masjid itu lagi ada kurma zakat. Tahu-tahu Hasan itu ambil satu butir kurma, dimasukkan ke mulutnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kih, irmi biha. Hasan, buang, keluarkan dari mulutmu, buang, kata dia.
Ini Hasan masih kecil. Tapi apa kata Nabi SAW? Mengajarkan kepada Hasan, kenapa dia nggak boleh makan itu kurma? Anak lain makan gitu. Ada apa dengan diri dia? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Hasan, Inna al Muhammadin la tahillu lana sadaqah. Kami nih, kita nih Hasan, dari keluarganya Nabi SAW nggak halal makan zakat. Jadi ada penjelasan. Sehingga penjelasan ini terekam oleh diri dia. Mungkin dia belum paham. Tapi jelas dia ngerti kita nggak boleh makan. Karena kita ahlul bait. Maka orang tua perlu menjelaskan hal itu. Dan subhanallah, urusan sholat ini, kita melaksanakannya perlu sabar. Menyuruhnya perlu sabar. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, suruh keluargamu sholat. Nih Allah nyuruh kita untuk nyuruh keluarga sholat. Wastabir 'alaiha. Kata Allah, sabar. Istabara yastabiru ini di atasnya sabar. Jadi kesabaran yang dalam nyuruh anak itu sholat. Kita nggak minta rizki dari engkau. Artinya orang jangan sampai jadi mesin pencari uang aja orang tua itu. Enggak. Kita yang kasih rizki kepada kalian. Dan pada akhirnya akibat yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Jadi ibu tetap bersabar sambil menumbuhkan cinta kepada sholat itu. Dan orang kalau sudah cinta dengan ibadah, cinta kepada Allah Azza wa Jal, sebelum azan pun dia bangun. Dia melaksanakan karena kebutuhan dan karena kecintaan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz ya. Minum dulu Ustaz. Kayaknya dingin banget di sini. Banget. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Pada Ustaz. Karena minum yang Ya, hangat-hangat. pemirsa Follow TV dan pendengar radio dimanapun berada, kita ajak kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan tema konsultasi keluarga bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Tapi Ustaz, kita bacakan lagi soal yang telah masuk ini dari nama penanya tidak ada Ustaz. Namun pertanyaannya adalah, Ustadz, Anda mau tanya, Anda laki-laki muslim yang menikahi wanita Nasrani dan pernikahannya dilakukan di gereja. Apakah pernikahannya menurut Islam? Apakah dia dihukum murtad walaupun tidak dibaptis? Kemudian menjalani rumah tangga dengan keyakinan masing-masing, si muslim tetap sholat jemaah, istrinya tetap ke gereja. Kepada Ustaz. Subhanallah. Ahibati fillah. Mungkin ada dua permasalahan. Permasalahan pertama adalah menikahin wanita kafir. Jadi ada orang kafir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ahlul kitab, yang kedua bukan termasuk ahlul kitab. Perempuan yang ahlul kitab diperbolehkan seorang muslim menikahin perempuan ahlul kitab. Tunggu Anda bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat di surat An-Nisa. Surat Al-Maidah ayat 5. Di surat Al-Maidah ayat 5. Allah Azza wa Jalla di surat Al-Maidah ayat 5 ini beliau mengatakan al-yauma uhilla lakum at-thayyibat. Pada hari ini dihalalkan buat kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahlul kitab itu halal buat kita, makanan kita halal buat mereka. Artinya sesembelihan ahlul kitab, mereka sembelih kambing halal buat kita. Selama kita nggak tahu dia menyembelih dengan menyebut nama apa, yang penting halal. Tapi kalau kita tahu dia menyembelih dengan selain nama Allah, kita tahu itu, maka kita nggak boleh. Tapi dia nyembelih ayam, sapi, kambing, halal bagi kita untuk memakan sesembelihan mereka. Lalu Allah mengatakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Perempuan-perempuan mukminat halal buat kita jelas, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dari ahlul kitab itu halal bagi kita untuk menikahi mereka. Ini bukan anjuran, ini penjelasan tentang hukum.
Jadi kita menikahin perempuan Nasrania, maka halal bagi kita menikahi mereka. Namun tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Kita tuh ketika menikah diperintahkan untuk memilih yang agamanya baik. Kalau kita menikah dengan wanita ahlul kitab, gimana anak-anak kita? Tapi ada sebagian sahabat yang menolak. Mereka mengharamkan, kalau nggak salah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat tentang haramnya menikahi ahlul kitab. Nggak ada orang yang lebih kafir dari mereka, kata Ibnu Abbas. Jadi karena kan Allah mengatakan wala tankihul musyrikat. Jangan menikahin wanita-wanita musyrikah. Jadi yang musyrikah nggak boleh. Ahlul kitab boleh gitu loh. Tapi apakah ada kesyirikan yang lebih berat daripada kesyirikan yang mengatakan Uzair itu putra Allah, kemudian Isa putra Allah? Tapi ala kulli hal, masalahnya yang lebih rajih boleh saja menikahin perempuan Alkitab dengan harapan nih suami punya kewajiban bagaimana mengajak istrinya dan mendidik anak-anaknya untuk Islam. Tapi kalau ternyata anak-anakmu ikut ibunya Nasrani, dosa dia. Engkau bukan malah mengajak mereka masuk Islam, malah menjadikan anak-anakmu Nasrani. Ini menjadi dosa besar buat orang tua yang membiarkan anaknya beragama Nasrani, padahal dia bapaknya Muslim. Masalah yang kedua, masalah menikahnya di gereja. Itulah yang bermasalah ketika ada ritual-ritual yang penuh kesyirikan. Seharusnya yang kau menikah, dinikahkan sama orang tuanya, aku nikahkan engkau dengan putriku, selesai, halal buatmu. Tapi ritual-ritual di gereja tadi yang kadangkala penyebutan kesyirikan di sana, ya Tuhan Bapa, Tuhan ini, dan engkau melihat hal itu, engkau hadir di tempat itu, engkau diam saja tidak mengingkari kemungkaran, maka engkau berdosa. Jadi kalau dikatakan dia nggak dibaptis, berarti dia masih Muslim. Dia nggak masuk Nasrani gitu loh. Cuma masalahnya dia punya istri non Muslim, bagaimana masa depan anak-anaknya, dan dia telah melakukan itu di gereja yang di situ penuh dengan ritual kesyirikan, dan engkau tentunya berdosa ketika itu. Maka segeralah bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dan nasihat ana, kalau engkau tidak mampu mengajak istrimu dan nanti anak-anakmu untuk menjadi Muslim, maka engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan Muslim yang menikah dengan Ahlul Kitab ini harus kuat Islam, harus kuat. Karena punya ilmu yang cukup. Karena kadang-kala nih Muslimnya, Islamnya Islam KTP memang, kemudian dia nikah dengan perempuan Ahlul Kitab yang ngaji di agama mereka. Ini bahaya. Kemudian ada lagi muslimah nikah dengan Nasara, tapi Nasaranya masuk Islam. Masuk Islamnya cuma di KUA. Jadi dia bukan Islam beneran. Dia hanya ingin melegalkan pernikahan dia agar dapat buku nikah. Dapat sehari, 2 hari, dapat sebulan. Akhirnya si Nasara itu kembali lagi jadi Nasara, jadi non Muslim. Kemudian kadang-kala udah punya anak, dia maksa istrinya untuk keluar dari agama. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Maka tolong berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk, kita sapa dulu, Ustaz. Nah, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dengan Abdullah Ustaz di Bukit Tinggi. Ya, silakan Abdullah di Bukit Tinggi. Ya Ustaz, mau nanya ini Ustaz, Anda pernah dengar hadis Rasulullah, retretnya kurang lebih kayak gini Ustaz. Kita misalnya kita mempunyai anak perempuan 3 dan kita didik dari kecil sampai dewasa, dan dia nanti kita ajarin dengan ilmu syar'i. Nanti kalau misalnya kita meninggal, dia akan jadi pelindung kita terhadap api neraka gitu Ustaz, kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya sahabat Rasulullah menanya, kalau anak perempuannya cuma 2, gimana Rasulullah? Ya tetap sama dilindungin. Kalau yang mau saya tanyain tuh ini Ustaz, kalau anak perempuannya cuma 1, kita masih dapat dari hadis itu nggak Ustaz? Antum nambah lagi anaknya. Ya. Kalau cuman misalnya
cuma satu gitu. Siap. Ya ada faedah hadisnya. Ustaz. Ya, cukup Pak Abdullah di Bukit Tinggi. Iya. Ya, terima kasih ya Abdullah di Bukit Tinggi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Subhanallah jemaah, ya. Ternyata mendidik anak perempuan ini berbeda sama mendidik Laki-laki saja. antum kayak anak ini beda jemaah. Subhanallah ya. Orang yang punya anak 3 perempuan, gimana capeknya dia. Dia didik tuh anak 3. Dia nikahkan, habis nikah dibawa sama suaminya. Anak bawa anaknya orang ke rumah tuh. Bawa ke rumah. Kalau anaknya 3 perempuan, orang tuanya menyekolahkan, keluar biaya, tahu-tahu antum datang nanti ambil lagi Tinggalin satu. saja. Tinggal satu lagi, ada orang lain ngambil lagi. Itu orang tua Dua orang tuanya. sendirian. Anak itu pergi. Makanya mendidik anak perempuan ada keistimewaan. Oh. Anak-anak itu akan menjadi tameng buat orang tuanya dari neraka. Kunna hijaban lahu minan nar. Karena orang tua mungkin bisa disebut tidak merasakan hasil kerja dia di dunia. Karena tuh anak perempuan berbaktinya kepada suaminya. Bantuin suami berbakti kepada orang tuanya. Surga dan neraka tuh anak perempuan adalah suaminya. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah keistimewaan. Dulu orang Arab itu gak suka punya anak perempuan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana kondisi wajah mereka kalau dapat informasi ternyata istrinya melahirkan anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau dikasih kabar gembira ternyata anaknya yang lahir perempuan, wajahnya jadi hitam. Dia menahan emosi, kok perempuan anaknya. Makanya kemudian Allah berikan keistimewaan buat mereka yang punya anak perempuan. Akan jadi penghalang dari api neraka. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kalau 2 gimana? 2 juga akan menjadi penghalang dari api neraka. 1 nggak ditanyakan. Maka ada sebuah athar yang menyebutkan, kalau ditanyakan 1, insya Allah Nabi akan mengatakan iya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, tingkat kelelahannya berbeda. Yang punya anak 3 sama anak 2 beda. Tapi dua-duanya akan menjadi penghalang dari api neraka. Yang punya anak 1, semoga ketika dia mendidik anak itu dengan baik, dengan benar. Karena terus terang, anak punya anak perempuan 3, punya anak laki 3. Mana yang sulit, Ustaz? Subhanallah ya. Anak-anak ngelihat tuh ya. Ini anak nanti akan jadi gadis, akan nikah, dibawa sama suaminya. Nanti adiknya juga dibawa sama suaminya. Nanti adiknya lagi, Allah. Harapan kita ya Allah, mudah-mudahan tuh anak dapat jodoh yang baik, yang benar, sehingga bisa bersama suaminya masuk ke surga. Artinya kita nggak capek, kita capek membesarkan dia, tapi ketika sudah menikah ya sudah, kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau urusan pahala nih, kita kadang-kala hitung-hitungannya detail. Hitung-hitungan pahala nih Allah Azza wa Jalla. Kalau mau kasih tanpa perhitungan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi kalau antum mungkin ya Allah Ustaz, anak kok kurang pas punya anak perempuan 1, makanya nambah lagi anak perempuan. Bismillah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa dipahami. Kita sapa lagi Ustaz, ada telepon yang masuk Ustaz. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Pak 2 TV. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa di mana? Alhamdulillah. Ya, saya hamba Allah pendengar radio MD. Masya Allah. Ini saya mau menanyakan kepada Ustadz. Ini sebenarnya mengenai orang tua Ustadz. Ya. Nah, orang tua saya ibu sih sebenarnya Ustadz. Ibu saya itu memang dibesarkan di keluarga yang Madura ya Ustadz. Jadi masih kadang-kala masih keras begitu kan. Nah, sebenarnya ibu saya itu suka ini Ustaz, suka kalau kadang-kala itu update status di WhatsApp. Masya Allah. Umur berapa ibunya update status? Ya sudah cukup sepuh sih sebenarnya Ustaz. Sebenarnya saya sih memahami sih, mungkin karena usia juga ya Ustaz ya.
Cuman saya kadang-kala itu kalau sudah sekali negor, kadang-kala ucapan saya itu nggak ngenain gitu loh. Nyakitin hati ibu. Itu kenapa Ustaz? Nyakitin hati ibu. Saya kadang-kala pernah sih Ustaz kayak gitu. Bukan kadang-kala, makanya kadang-kala sekarang itu lebih suka negornya ibu itu lewat adik-adik saya. Bilangin dong mama jangan kayak gitu. Aku nggak suka lihat kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya sudah beberapa kali sih Ustaz. Saya tegur seperti gini. Jadi dia itu update status kadang-kala kok dia tuh jengkel sama orang. Ya itu ngomongnya yang kasar-kasar begitu Ustadz. Nah, ini gimana ya? Ada solusi nggak ya? Siap. Buat saya, kira-kira saya gimana nih cara negor ibu saya dengan cara yang kira-kira saya itu nggak nyakitin dan nggak bikin dosa ke saya. Cuman kadang-kala kalau sekali saya sudah negor, saya kadang juga kesulut emosi kalau dia tuh nggak kadang-kala memeli ya Ustadz ya bahasa Jawanya. Ya, nggak dengerin gitu loh. Iya. Nah, jadi biar nggak jadi dosa juga buat saya, tapi setidaknya orang tua itu sudah ngerti gitu. Apalagi dia juga sudah sepuh gitu. Maksudnya janganlah seperti itu. Ya. Cukup Bu. Yang kedua. Kedua. Bismillah. Mohon maaf ini sebenarnya di luar dari konsepnya keluarga. Jadi saya itu kerja. Pimpinan saya sekarang itu orang non Muslim gitu loh. Nah ini kadang-kala ada sedikit ketersinggungan lah Ustaz antara saya, apalagi kalau sudah berkenaan mengenai ketika dia menanyakan masalah agama. Pernah suatu kali saya bilang sama pimpinan saya ini, saya nggak tahu itu sopan apa enggak ucapan saya, cuman saya agak jengkel aja nih Mas, kalau ngomong masalah agama, kalau kiranya memang ada pemahaman, mending kita nggak usah ngomong masalah agama gitu loh. Saya pernah tegur seperti itu. Nah, akhirnya mulai hari itu dia sudah nggak pernah membicarakan masalah agama, walaupun itu dia cuma mau tanya-tanya. Nah, itu sikap saya seperti itu apakah salah Ustaz, walaupun dia seorang non Muslim, tapi dia kan pimpinan saya, tetap pimpinan saya. Siap. Ya, cukup Ibu. Mana caranya? Ya, saya tunggu Ustaz kajiannya. Barakallahu fiik. Ustaz. Terima kasih. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Ya, ada emak-emak itu, emak-emak tapi jiwanya milenial. Padahal dia hidup di masa yang berbeda ya. Gimana tugas anak nih? Bagaimanapun itu ibu kita, orang tua kita. Dia manusia yang penuh dengan kekurangan, sama dengan kita. Tugas kita adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menegur kepada kebaikan, kepada kebenaran, dan sabar. Kadang-kala kita nih nggak sabaran, akhirnya hasil yang diharapkan nggak dapet. Maka nasihat anak yang pertama, ketika ibu suka mengupdate status, bukan bicara statusnya, yang kita tegur. Udah ditegur kan? Udah pernah ditegur, alhamdulillah. Tinggal bagaimana berbicara tentang apa yang menyebabkan ibu update status. Ada penyebabnya, ada pemicunya. Maka kita perlu perbaikin pemicunya ini. Kita ngomong sama ibu tentang bagaimana seorang muslim. Bu, ternyata muslim itu harus kayak gini, kayak gitu ya. Kita bicara tentang nanti. Ternyata yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Maka kemudian kita sampaikan kepada ibu, alhamdulillah ibu bisa update status ya. Mudah-mudahan update status ibu ini manfaat buat orang gitu. Jadi menggiring ibu untuk menjadikan status dia itu satu hal yang baik, yang positif. Jadi nggak perlu marah-marahin tentang status ibu karena sudah pernah tapi nggak berhasil. Maka bagaimana sekarang menjadikan ibu tetap update status tapi yang baik. Ini yang kadang-kala lupa dilakukan oleh seorang muslim. Orang tuh kalau suka mamanya suka jalan, ya udah. Nggak apa-apa suka tamasya silahkan, tapi tinggal diarahkan jalan-jalannya ke tempat yang manfaat, ke tempat yang positif gitu loh. Orang suka ngobrol, oke lah ngobrolnya yang manfaat. Kalau bilang jangan ngobrol, diam, dia nggak bisa gitu loh. Maka mungkin tugas anak ini sekarang tidak bicara tentang update status, tapi pemicu dia update status. Kalau dia sakit hati sama orang, langsung tulis di sana seperti itu. Apa manfaatnya? Maka ngomong sama ibu tentang
keimanan lah. Keimanan dengan Allah dan hari akhir. Yang kita tahu kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Jadi ternyata yang menjadi motor penggerak orang itu berucap yang baik itu iman. Jadi ketika dia ngomong yang jelek, ngomong yang kotor, ngomong yang nyakitin hati, masalahnya bukan di lisannya tapi di imannya. Yang diperbaikin bukan lisannya, imannya dulu. Karena sejatinya lisan itu seperti gayung yang menggayung dari hati. Bagaimana isi hati itu? Seperti yang keluar di lisannya. Itu mungkin. Kemudian yang kedua, Ana lihat Mbak penanya ini memang agak kasar kayaknya. Kasar. Iya. Kalau ngomong sama atasannya, kalau bicara agama, ini kesempatan ketika punya atasan yang non-muslim. Dan dia bertanya-tanya tentang agama. Ini kesempatan buat anti untuk menjelaskan keindahan Islam dengan cara yang baik. Agar dia lebih tertarik. Ketika dia bertanya, berarti ada ketertarikan. Maka jelaskan tentang keindahan Islam. Ketika dia tanya, ini kok kayak gini, ini kok kayak gitu. Ya kita jelaskan, Islam itu seperti ini ya. Kemudian kadang-kadang memang ada pertanyaan orang-orang non-muslim itu yang nggak perlu kita jawab. Contohnya. Dia tanya, katanya nabimu itu bisa berangkat dari Mekah ke Madinah sekejap, terus berangkat ke langit. Gimana itu, nggak masuk akal tuh. Nah, gimana jawabnya kita? Usah dijawab, usah deh. Yang kita bicarakan iman. Ya, jangan jawab itu. Kita ajak dia beriman dulu. Bapak tahu nggak dengan kekuatan Allah? Kita bicarakan itu. Karena nggak perlu, itu mungkin. Sekarang pesawat aja bisa. Itu jawaban yang akhirnya, ya jawaban yang karena sekarang ya. Tapi kalau umpamanya 200 tahun yang lalu, ketika belum ada pesawat, gimana mau jelasinnya gitu loh. Tapi ketika kita ajak dia beriman dengan kekuatan Allah, dengan kebesaran Allah Azza wa Jal, kita sampaikan kepada dia bagaimana yang namanya Nabi Adam tercipta tanpa bapak dan anak, tanpa bapak dan ibu. Bagaimana Hawa ada tanpa ada ibu. Itu yang menyebabkan dia jadi berpikir. Sehingga ketika kita menjelaskan tentang kebesaran Allah, baru kita katakan, ketika engkau beriman dengan Allah yang maha besar seperti itu, mungkin nggak Allah memindah nabinya dari Mekah ke Madinah? Mungkin. Tapi kalau kita nggak bicara iman, ya sulit. Maka tadi harapan anak kepada ibu yang di Probolinggo nih, anti jadilah menjadi pioner, menjadi cahaya yang menerangin kantor anti. Sehingga tuh orang-orang bos yang non-muslim jadi masuk Islam. Suatu saat mungkin anti bisa katakan, nih ada buku bagus nih. Kalau kemarin tanya tentang ini dan itu, mungkin bisa membaca ini. Hadiahkan kepada dia Quran terjemahan. Semoga dia mau membacanya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ada orang dapat hidayah lewat jalanmu, satu orang itu lebih baik dari harta yang paling mulia. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya di Ibu di Probolinggo, semoga bisa dipahami. Ada telepon yang masuk lagi, Ustaz. Tapi kayaknya di penelpon terakhir, Ustaz. Terakhir ini jemaah, Masya Allah. Belum jam 9 kita jemaah. Nah, tafadhol. Kita angkat dulu. Ya, kita sapa. Assalamualaikum Pak 2 TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa, di mana? Ya, dengan Ibu Lis di Jayapura ini, Papua. Iya, Jayapura. Jauh, Ustaz. Masya Allah. Jauh banget, Ibu. Sekarang nggak ada jauh sekarang, Ustaz. Alhamdulillah bisa nyambung, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jam berapa di sana sekarang? Jam 11 kurang. Allahu Akbar. Beda 2 jam kita sama Papua nih. Mudah-mudahan Ibu dijaga sana. Amin. Ya. Hampir jam 11, Pak Ustaz. Masya Allah. Nam Ibu. Ya, silakan Bu Lis di Jayapura. Barakallah. Pak Ustaz. Ya. Ini apa namanya? Mau langsung saja. Saya kan punya anak laki-laki. Siap. Pak Ustaz kan tadi sampaikan punya anak perempuan. Ya. Saya mau ambil anak mantu satu kan.
Siap. Putrinya Pak Ustadz. Masya Masya Allah, Allah. Masya Allah. Masih cilik-cilik putrinya Ibu. Nunggu 10 tahun lagi. Gimana Ibu? Anak saya sudah mahasiswa Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Ya nunggu. Di Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah. Jadi Ibu mau cari mantu nih? Iya, tapi anak saya masih baru mau koas. Oh Masya Allah. Jadi dokter ada yang ngurusin. Saya ingin punya mantu yang solehah benar begitu. Solehah benar, Ya. betul. Alhamdulillah. Pokoknya anaknya Ibu solehan, insya Allah dapat mantu soleh. Karena Pak Solehah. Ustadz, anak saya hafiz Al-Quran. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mau cari anak mantu macam Pak Ustadz begitu. Masya Allah. Insya Allah lah. Amin. Moga Allah berikan. Dicariin Ustaz. Kita cariin di Jember insya Allah Ibu. Mahasiswa kita Ustaz ya. Pacaran Pak Ustadz anak Mahasiswa. saya. Kita punya mahasiswi Mahasiswa. banyak di Jember. Di Jember kita punya mahasiswi yang hafid Quran juga banyak. Maka nasihat anak Ibu kirim ke Jember. Kirim ke Jember. Ya. Kirim ke Jember. Siap, cari sendiri, milih sendiri di sini insya Allah Ibu. Ya pertanyaannya mungkin apa Bu? Iya, saya mau pesan satu sih anaknya Pak Ustadz. Rupanya masih kecil-kecil ya. Siap, ya itu Ya. Bu masalahnya. Pertanyaannya gimana Bu? Pertanyaannya Ya, tadi mau yang itu, yang cari mencari mantu mantu. Ibu Nah, ini. kalau saya kira putrinya Pak Ustadz sudah ada yang SMP kah? Belum. Tidak Ustaz, ada ya. SMP, Masih belum dicelik masuk, sih, Ibu. Ustaz, ya. Taib. Kayaknya. Taib. Ambil mantu satu. Ya, taib. Gitu. Siap Ibu. Siap Ibu ya. Ya. Terima kasih Taib, Ibu. barakallahu Di Sipra fiik. di Papua. Iya, ya Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, iya. Nih, jadi memang kita tuh kalau punya anak laki bingung mencari menantu. Menantu. Karena ada menantu yang nggak cocok sama mertua. Kadang-kala terjadi keributan antara anak menantu sama ibu. Kadang-kala ibu yang cemburu sama menantunya, ya. Maka memang hendaklah ketika mencari menantu itu mencari yang soleha. Jangan bicara wajah yang cantik. Wajah yang cantik itu nggak jaminan Kejaminan. hatinya cantik. Kemudian Rasul SAW ketika mengatakan perempuan dinikahin karena 4 ya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, kemudian karena agamanya. Nabi alaihissalam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi kalau mau selamat cari yang agamanya baik. Jadi harapan anak ketika anak ibu hafid, insyaallah masya Allah hafal Quran Karim, tinggal bicara akhlaknya. Karena ada orang hafal Quran tapi ternyata dia berada di keraknya api neraka karena dia nggak ikhlas umpamanya. Anda berjumpa dengan orang-orang yang hafal Quran, kadangkala ya perilakunya tidak sesuai dengan hafalan dia. Maka sampai ada ucapan salaf yang mengatakan kam min talin lil Quran wal Quran yasubbuhu. Berapa banyak orang yang hafal Quran, yang baca Quran sedangkan Quran melaknat dia karena perbuatan dia nggak sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Tapi insya Allah mudah-mudahan anak ibu adalah anak yang saleh, yang hafal Quran, dan Allah mengatakan at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi ketika anak ibu itu baik, insya Allah anda doakan. Dan alhamdulillah kita punya kampus putri, Ada masih banyak saja. ada mahasiswi banyak. Kalau mau cari tafadhol, lewat mana? Mungkin lewat mudirnya ya. Lewat mudirnya nanti sampaikan. Dan gimana? Lewat mudir nanti anda carikan insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Mungkin itu yang menjadi penutup kajian saja. kita Ya. malam ini. Atau mungkin sedikit nasihat lagi sana sebagai penutup kita. Baik, kalau sebagai penutup jamaah tetap ana mengangkat masalah COVID-19 ya. COVID-19 ini yang sedang ramai diperbincangkan. Seorang muslim jaga lisannya, tidak menyampaikan kecuali kebenaran. Kalau dia dapat informasi yang benar, lihat apakah informasi itu diperlukan oleh umat untuk mengetahuinya atau malah menyebabkan kepanikan mereka. Kemudian kita sebagai muslim diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Karena sejatinya hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita dari penyakit tersebut. Usaha silahkan, mau pakai masker silahkan, mau pakai sabun, cuci semua silahkan. Tapi yang jelas ketika penyakit itu datang, kita tahu takdir Allah kepada kita.
50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah ditulis. Dan ketika engkau sakit dan kau tahu pada saat itu engkau terkena COVID-19, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya, kecuali kematian, atau kecuali orang yang sudah tua sepuh, ya udah mau gimana lagi. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Ustaz, jazakallah khair. Ana alhamdulillah bisa sampai ke studio ini lagi. Padahal Ana rumahnya dekat sebenarnya, cuma susah banget sampai ke studio. Barakallahu fikum. Semoga pekan depan pertemuan berikutnya dapat Allahumma amin. sama kita. Semoga Allah mudahkan. Nah, kangen dengan ilmu-ilmunya, faedah-faedahnya. Jazakallah khairan atas waktunya, atas faedahnya, semoga bermanfaat. Allahumma amin. Dan pemirsa Fadwa TV dan pendengar radio di mana pun berada, kita mohon maaf atas segala pertanyaan belum bisa kita jawab, dan semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Dan terus ikuti acara live interaktif Fadwa TV setiap hari Senin sampai Jumat setiap pekannya hanya di Fadwa TV. Kemudian informasi kegiatan Dewan Fatwa dan Fadwa TV bisa diakses melalui website www.dewanfatwa.com. Demikian yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang